Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Tresia Maria Jonjala. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Wanukaka, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1, gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar PPL Aksi 1 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Ada yang sakit? Tidak ada. Ada teman yang tidak hadir? Ada. Siapa? Siapa yang tidak hadir? Julius. Orang sebut. Julius ya? Julius. Francisca. Julius. Francisca ya? Ya. Elmianus. Infantri. Oke. 4 orang aja? Iya. Tadi kita sudah mengawali kegiatan kita dengan doa, ya. Jadi setiap pembelajaran kali ini harus dimaknai ya, supaya ada yang kita bawa pulang di rumah, ya. Oke, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang teks cerita inspiratif. Tahu apa itu inspiratif? Cerita inspiratif itu cerita yang membuat seseorang itu bisa mencontohi apa yang menginspirasi orang lain. Contohnya saya misalnya, ibu contoh. Jadi ibu bisa menjadi pribadi yang baik. Jadi mulai nanti saya kenal ibu dengan mengajar dengan baik. Nah itu menginspirasi orang. Cerita inspirasi. Nah itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi sebenarnya materi yang kita pelajari ini adalah materi yang sudah kita alami, ya, kita alami setiap hari. Ada banyak hal yang menginspirasi kita. Contoh, kita menginspirasi seseorang yang mempunyai pengalaman hidup yang baik, tapi dia tetap tegar menghadapi kehidupan. Itu contoh. Kita menginspirasi orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita inspiratif. Ya. Jadi kita akan belajar tentang cerita inspiratif. Nah, Ibu akan menjelaskannya. Mungkin satu orang boleh.
dalam teks cerita inspiratif yang dibaca. Jadi hal yang pernah kita contoh dalam kehidupan. Lalu 4, siswa dapat menuliskan pelajaran hidup yang terdapat dalam teks cerita inspiratif yang dibaca. Jadi pelajaran hidup yang dapat kita pedomani, yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini tujuan daripada kita pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk di dalam kegiatan yang akan kita lakukan dalam tugas, kita harus tahu dulu materinya ya. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang cerita inspiratif. Apa itu cerita inspiratif? Nah, di sini ada kisah fiksi maupun non fiksi yang menggerakkan hati sehingga membuat pembacanya bersemangat atau termotivasi. Jadi cerita inspiratif itu membuat seseorang termotivasi, mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan, menginspirasi seseorang. Seperti yang Ibu sudah contohkan tadi dalam pendahuluan. Jadi ada sesuatu yang membuat kita terdorong untuk melakukan, itu namanya termotivasi. Nah, apa tujuan teks cerita inspiratif ini? Apa tujuannya? Ada tujuannya, yaitu memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Jadi kebaikan di dalam dia menginspirasi seseorang. Contoh, orang miskin. Nah, orang miskin itu tidak pernah mengeluh, dia tetap bekerja keras. Padahal kita orang-orang yang mungkin orang berada, kita kerja sedikit mengeluh, iya kan? Di sini ada sesuatu hal yang perlu kita contoh. Nah, itu tujuan dari teks cerita inspirasi. Lalu yang kedua, tujuannya itu menginspirasi pembaca untuk berbuat baik, peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Jadi cerita inspirasi itu punya tujuan supaya orang lain bisa peduli dengan orang lain, ya. Misalnya Imelda, dia lihat mungkin di sini Adik Owan kesusahan, ya, saya harus membantu. Nah, berawal dari ada inspirasi kehidupan orang yang dia baca, cerita-cerita atau kisah hidup seseorang yang menginspirasi dia. Padahal dia saja berbuat baik dengan orang, kenapa saya tidak? Kan begitu ya? Jadi cerita inspiratif itu dia memotivasi orang lain untuk berbuat baik. Itu tadi untuk berbuat baik, peduli, dan lebih berempati. Berempati tadi itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Oke. Apa ciri-ciri teks cerita inspiratif? Yang pertama, struktur teks terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan moda. Tentunya ini kita sudah pelajari dari pembelajaran sebelumnya ya. Apa itu resolusi? Apa itu rangkaian peristiwa? Resolusi, di dalam resolusi itu ada pengenalan tokoh. Ya, di sini ada pengenalan tokoh. Lalu ada namanya rangkaian peristiwa terjadi. Lalu ada komplikasi, di situ ada masalah yang timbul di dalam cerita, itu ciri-cirinya. Ya. Lalu ada resolusi, ada solusi di situ. Lalu ada kode, itu penyelesaian sebuah masalah. Nah, di situ ciri yang kedua, memiliki tema spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan yang dikembangkan secara naratif. Jadi cerita inspiratif itu dia memiliki tema spesifik, dia tentang kehidupan seseorang, ya, yang dibuat dalam bentuk cerita. Lalu ketiga, ada amanat atau pesan. Amanat atau pesan dalam cerita inspiratif itu sorotan utama, sehingga alur dikembangkan untuk membawa pembaca memahami amanat dengan tepat. Nah, inti daripada cerita inspiratif itu ada pesan. Ada pesan yang mau disampaikan. Jadi pesan atau amanat itulah yang perlu kita contoh ya ketika kita membaca cerita inspiratif. Lalu ciri yang keempat itu bersifat naratif, berisi uraian atau rangkaian kejadian dalam kehidupan seseorang. Jadi setiap kejadian dalam kehidupan seseorang itu yang diceritakan, rangkaian kejadian. Lalu kelima, tokoh utama menjadi panutan untuk pembaca. Jadi tokoh utama dalam cerita itu yang harus dicontoh, yang menjadi panutan atau menjadi motivator bagi pembaca. Jadi ada tokoh utama di situ. Lalu keenam, tokoh dapat berasal dari kehidupan atau fiksi, bisa
dari kehidupan nyata atau dari khayalan ya. Jadi itu ciri-cirinya. Ciri-ciri daripada teks cerita inspiratif. Nah, di sini ada yang mau bertanya? Menyangkut materi ini. Ada yang mau bertanya? Ya, sudah bisa paham tentang cerita inspiratif? Sudah. Cerita inspiratif itu cerita yang menggugah orang lain, yang memotivasi orang lain untuk berbuat baik, peduli terhadap orang lain, punya rasa empati, ya toh? Ya, itu tujuan saya ada di sini. Kita harus berempati dengan orang lain. Jadi ketika kita baca teks cerita inspiratif, ada hal-hal yang perlu kita contohi, ya, yang perlu kita contohi dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah bisa paham? Sudah. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian harus menentukan kesan dalam cerita inspiratif, menentukan rasa empati yang ada dalam cerita inspiratif, terus kalian menuliskan pelajaran yang dipelajari dari teks cerita inspiratif, lalu kalian menulis yang menjadi pedoman dalam hidup. Nah, di dalam teks cerita inspiratif, ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok, ya, dalam bentuk kelompok. Lalu ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian presentasikan lewat kertas karton yang akan ibu bagikan. Kalian tulis jawabannya ya. Oke. Jadi ibu akan bagi dalam kelompok ya. Kelompok 1 silakan di sini nanti bisa berpindah ya. Kedua kelompoknya ibu ambil TB. Silakan di sini. Silakan. Meja diputar, kursinya dikeluarkan. Digabungkan mejanya. Anggota kelompoknya Jason. Silakan Jason. Kelompok 2 ini Olia. Olia di sini.
bagikan, nanti hasil pekerjaan kalian akan ditulis di dalam kertas karton ini. Ya, ditulis di sini. Lalu hasil pekerjaan kalian akan ditempelkan di depan ketika kalian presentasi. Nah, ini adalah my painting ya. Nah, ini akan kalian tempelkan untuk presentasikan hasil. Jadi jawabannya ditulis di sini. Ya. Jawabannya ditulis. Halo. Hai. Silakan kerjakan di dalam kelompok. Dibahas bersama ya. Semua anggota kelompok harus aktif. Ya. Semua anggota kelompok harus aktif di dalam pekerjaan tugas ya. Silakan. Silakan dibaca teks cerita inspiratifnya. Lalu pertanyaan yang ada di dalam itu dituangkan ke dalam kartu. Ya, silakan.
kita ambil, ada sedikit kita ambil. Bayangkan intinya hal baik kan yang kita baca dari inspiratif. Jadi kesannya apa? Kalian ingat baca ini kan? Ingat karena MPK, jadi kalian baca semua. Kayak ya, kasih kalian. Bisa jawabannya nanti tinggal di sini.
Iya, untuk menentukan siapa yang akan tampil duluan. Oke, ketua kelompok 1 silahkan ke sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan dengan ambil nomor dia. Iya, silakan. Iya, nomor 3. Iya. Penampil pertama yaitu kelompok 2. Penampil kedua yaitu kelompok 3. Penampil terakhir yaitu kelompok 1. Oke. Ya, kelompok 2. Halo. Hai. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu buat silakan saya pegang. Ya. Yang menenangkan. Lihat nanti kelompok ini berikut di sini kelompok 1. Ya, silakan. Ya, Korea, silakan menjelaskan. Sabar presentasi. Baik. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 2 mewakili menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kesan yang kami dapatkan setelah membaca teks Basit adalah ketika Budiman melihat Budiman bersyukur dengan uang 10.000 yang diperoleh darinya, Budiman merasa selama hidupnya tidak bersyukur atas apa yang dia miliki dan Budiman untuk selalu bersyukur. Lanjutkan. Silakan kelompok lain siap untuk menanggapi ya. Rasa empati yang terdapat dalam teks itu ketika pengemis itu menerima uang 10.000 dari Budiman, ia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Budiman dan mendoakan keluarganya. Budiman pun terharu dan dia pun bercerita kepada istrinya bahwa mereka selama ini kurang bersyukur atas apa yang mereka miliki. Ketiga, pelajaran yang kami dapat dari cerita ilustratif yang dibaca adalah selalu bersyukur dalam hidup kita. Keempat, yang kami jadikan pedoman dalam hidup kami adalah selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Iya, kita berikan tepuk tangan. Oke, iya, Ibu mempersilahkan bagi kelompok 3 dan kelompok 1 jika ada hal yang perlu ditanggapi dari penyampaian kelompok 2 silahkan ditanggapi. Ayo. Nah, ayo. Silahkan. Iya, Anda perlu tanggapi? Silahkan. Kalau berbeda dari pengkajian kalian, menurut kalian seperti itu, silahkan. Dari sini, Bu. Oke, silahkan bangun berdiri, Ibu ketua dari kelompok 2. Menurut kesan yang kami dapat dari cerita ilustratif ini nomor 1, seseorang pengemis yang merasa sangat bersyukur karena diberikan tambahan uang 10.000 rupiah. Sedangkan Pak Budiman walaupun dia sudah mendapatkan gaji yang sangat besar, tapi dia tidak selalu bersyukur, Ibu. Oke, terima kasih. Silakan duduk Ibu Ketua. Jadi ada perbedaan pendapat jawaban nomor 1 dari kelompok 3 dan kelompok 2. Oke, silakan.
silahkan. Terima kasih untuk kelompok 3 dan sebentar mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 tentang jawabannya, mungkin ada tanggapannya. Mengapa diambil kesannya ini? Iya. Ya, itu pertanyaan tadi. Kesan dari kalian berbeda. Mengapa kalian ambil kesannya ini? Itu yang menurut kalian itu kesannya. Alasannya apa? Silakan. Atau ini tadi, ini hari. Oke, menurut kelompok 2, hal yang berkesan itu karena ketika pengemis itu diberi uang 10.000 dia sangat bersyukur. Tapi ketika dia merasa dalam hidupnya dia punya gaji yang banyak, dia tidak pernah merasa bersyukur. Jadi itu kesan menurut kelompok 2. Iya, tepuk tangan untuk jawaban kelompok 2. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menanggapi? Oke, silakan berdiri dari kelompok 1, silakan. Kami dari kelompok 1 bertanya, ini dengan cara apakah kita selalu bersyukur dalam kehidupan kita? Oke, itu di luar dari konteks. Tapi silakan. Menurut kelompok 2, dengan cara apa kita bersyukur dalam kehidupan? Sesuai dengan jawaban di sini untuk berpedoman dalam pedoman hidup itu kita selalu bersyukur. Dengan cara apa kita bersyukur? Hari-hari. Itu pertanyaan dari kelompok 1. Silakan dijawab kelompok 2. Dengan itu jawaban kelompok 2. Dengan cara bagaimana kelompok 1 puas? Oke. Jadi pertanyaan dan tanggapan dari kelompok lain sudah dijawab oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 dulu kembali. Terima kasih untuk presentasinya. Dan kita lanjutkan penampil yang kedua, yaitu dari kelompok 3. Dibantu yang teman yang lain, ini kita dibantu. Iya, kelompok lain harap memperhatikan penjelasan dan penyampaian dari kelompok 3 ya.
silakan. Mungkin ada dari kelompok 2. Oke, dari kelompok 1 silakan. Ya. Kenapa Pak Budiman merasa terharu? Karena silakan kelompok 2 membantu temannya, silakan. Ya. Karena semasa hidupnya walaupun dia sudah mendapat banyak gaji, mendapat banyak berkat, tapi dia tidak bersyukur. Iya. Puas? Atau masih mau bertanya lagi? Atau masih menjaga dalam pikirannya? Masih menjaga lagi. Masih menjaga. Oke, mungkin dijelasin. Oke, silakan. Saya kan bertanya kenapa Pak Budiman merasa terharu. Terus kelompok ke sana menjawab karena dalam hidupnya dia tidak pernah bersyukur. Jadi yang saya Saya merasa terharu karena bakal ini disengat dari pengembangan kami merasa sangat bersyukur, berterima kasih dan mendorong keluarganya. Sudah? Iya. Oke. Iya. Itu pertanyaan-pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Sudah dijawab oleh kelompok 3. Kita berikan apa untuk kelompok 3 dulu? Penampilan terakhir, Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 1. Satu temannya. Ini satu untuk menyampaikan hasil. Silakan teman yang lain tolong memperhatikan ya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok saya. Saya akan membacakan teks yang kami diskusikan bersama-sama. Nomor 1, kesan yang kami dapatkan setelah membaca teks cerita inspirasi tersebut adalah ketika Budiman bertemu dengan pengemis, pengemis itu meminta sedekah, dan saat Budiman memberikan uang 10.000 kepada pengemis itu, tanpa diduga, pengemis itu sangat bersyukur dan bahkan mendoakan keluarga Budiman. Budiman pun merasa tergugah dan ia merasa malu karena selama ini dia kurang bersyukur dan berjanji untuk menjadi orang yang selalu bersyukur. Nomor 2, rasa empati yang kami rasakan dari teks cerita inspirasi tersebut adalah Budiman merasa kasihan kepada pengemis itu sehingga ia memberikan uang tambahan kepadanya. Nomor 3, pelajaran yang kami dapatkan dari cerita inspirasi tersebut adalah kita harus selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Nomor 4, yang kami jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita tersebut adalah di dalam menjalani kehidupan kita harus selalu bersyukur dan membantu orang lain. Iya, luar biasa. Ibu memberikan kesempatan bagi kelompok 3 dan kelompok 2 yang mungkin mau menanggapi dari hasil presentasi teman kalian. Silakan, Ibu berikan kelompok 3. Kalau ada yang mau menanggapi, Kenapa Budiman dia merasa malu terhadap pengemis? silakan berdiri. Silakan. Kenapa Budiman merasa malu kepada pengemis dia bilang uang? Kenapa dia merasa malu? Silakan menjawab. Budiman merasa malu karena selama ini dia memiliki lebih dari apa yang dia butuhkan. Karena pengemis tadi hanya menerima uang 10.000, tetapi pengemis tanpa diduga oleh Budiman dia sangat bersyukur dan bahkan mendoakan keluarga Budiman. Tetapi menurut cerita, Budiman ketika melihat gaji yang besar pun dia tidak pernah mengucapkan terima kasih Tuhan atau bahkan bersyukur. Dia hanya tersenyum. Mungkin demikian jawaban. Oke, penekanan dari Ibu, mengapa dia merasa malu si Budiman? Tadi disampaikan oleh ketua dari kelompok 1 bahwa dia malu terhadap pengemis karena pengemis hanya menerima uang 10.000, dia merasa bersyukur. Tapi si Budiman yang memiliki ketika dia memeriksa uangnya di ATM yang memiliki banyak uang, ya dia biasa-biasa saja. Tapi ketika dia melihat si pengemis itu dengan rasa bersyukurnya ketika memperoleh uang sampai mendoakan
tadi kelompok. Iya, kita aplaus. Iya. Halo. Hai. Halo. Iya, jadi inilah yang kita peroleh dari teks cerita inspiratif tadi. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya dan hasil pekerjaannya sangat luar biasa, ya? Iya. Kalian sudah mampu mengidentifikasi informasi teks cerita inspiratif lewat menentukan kesan, rasa empati, pelajaran dalam hidup dan juga hal yang akan kita jadikan pedoman hidup. Nah, sekarang kita sama-sama menyimpulkan pendapat kita ini. Nah, pendapat dari 3 kelompok. Yang pertama, kesan apa yang kita temukan di dalam tadi? Apa kesannya? Yang selalu kita ingat, yang membuat kita merasa bahwa oh, cerita itu akan kita ingat. Apa? Nah, seperti itu tadi kelompok 1 kita lihat ya, bahwa si kesan yang ada di dalam itu si Budiman dan istrinya selama hidup itu memang mereka tidak bersyukur, memiliki banyak hal kehidupan dalam kehidupan, tapi tidak pernah merasa bersyukur. Lalu mereka merasa malu dengan si pengemis tadi yang meminta-minta. Yang pertama, si istri dari Budiman tadi, dia merasa tidak mau memberikannya, dia hanya berikan 1.000. Tapi ketika pengemis, saya belum makan, saya dan anak saya belum makan. Lalu rasa empati muncul dari si Budiman. Budiman memberikan uang tambahan berapa tadi? 10.000. Istrinya si Budiman itu cirinya apa tadi? Dia itu pelit ya? Dia masa hanya kasih 1.000, dia mau beli apa untuk 1.000 rupiah? Lalu Budiman timbul rasa empati, rasa ingin merasakan apa yang dirasakan pengemis tadi. Dia memberikan uang tambahan supaya mereka bisa membeli makanan. Dan ketika diberikan uang tambahan, apa yang dilakukan oleh pengemis? Dia bersyukur lalu mendoakan si Budiman dan keluarganya. Dari situlah terbuka hati Budiman untuk dalam hidupnya dia berjanji akan selalu bersyukur. Oke, itulah pelajaran hidup yang kita pelajari dari teks cerita inspirasi. Oke, terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya, dan kita akan bertemu minggu depannya dengan materi. Kita akan menyimpulkan ciri dari teks cerita inspiratif. Dan sekarang kita akan menyimpulkan hal-hal yang kita pelajari hari ini. Teks cerita inspiratif itu apa? Masih ingat tadi? Cerita yang mengubah seseorang dan menjadi inspirasi dalam hidup. Oke, itu tadi ya. Jadi menggugah hati seseorang untuk peduli terhadap orang lain. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1. Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, hari ini oke. Sebelum kita mengakhiri rangkaian kegiatan kita akan berdoa. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Dan saya minta Ibu Bea untuk memimpin kita dalam doa. Silakan kita ambil sikap doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Sedikit nanda. Saya bahas Siap ya? Siap.